Hai, bertemu lagi bersama saya, Rifan Mukti, di podcast seputar manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang cost quality management and just in time. Nah, apa sih cost quality management sendiri? Tujuan terpenting dari sebuah perusahaan atau organisasi adalah untuk mendapatkan dan memaksimalkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Variabel terpenting dalam memaksimalkan keuntungan adalah biaya. Ini disebabkan dalam melakukan produksi, biaya akan selalu ada, sehingga biaya harus dikelola secara benar. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan mengarah pada pencapaian kerugian, yang apabila terjadi secara terus-menerus akan membuat perusahaan berhenti beroperasi untuk selamanya. Proses manajemen menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh manajer dan pekerja. Memberdayakan pekerja untuk berpartisipasi dalam proses manajemen berarti memberi mereka suara yang lebih besar dalam bagaimana perusahaan beroperasi. Dengan demikian, pemberdayaan karyawan adalah otorisasi personel operasional untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tanpa otorisasi eksplisit dari mengelola tingkat menengah dan lebih tinggi. Selanjutnya, kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi suatu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Menurut Coulter dan Armstrong, kualitas suatu produk dapat diartikan sebagai kemampuan dari karakteristik produk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Adam dan Eberts, kualitas produk adalah merupakan hasil perancangan yang tepat dalam rangka memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan digunakan sesuai dengan spesifikasi tersebut. Selanjutnya, cost behavior digunakan untuk melihat fungsi biaya, baik sebagai bagian dari modal dalam produksi, produk dan fungsinya. Sebagai bagian dari inventory, menentukan cost behavior menjadi penting, terutama dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Next, ada cost quality. Peningkatan kualitas suatu produk akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena kualitas produk yang baik akan membuat permintaan meningkat dan biaya produksi akan menurun. Kualitas produk yang baik tidak hanya menjadi karakteristik dari suatu produk dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan, tetapi juga merupakan bagian keunggulan dari produk tersebut. Cost quality sendiri secara garis besar dapat dikategorikan dalam 4 kategori. Pertama, biaya pencegahan atau prevention cost. Kedua, biaya penilaian atau appraisal cost. Ketiga, biaya kegagalan atau internal failure cost. Dan keempat, biaya kegagalan atau external failure cost. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang quality cost report. Nah, quality cost report berperan sangat penting sebagai sumber referensi untuk program perbaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan. Tanpa adanya informasi akurat dan detail tentang quality cost, maka akan sulit bagi perusahaan untuk membuat perencanaan serta mengkontrol jalannya produksi. Hal yang paling mudah dan wajib ada di laporan tersebut adalah tingkat atau level quality cost dan distribusi quality cost per kategori produksi. Informasi mengenai tingkat quality cost per kategori produksi akan menjadi dasar bagi manajer untuk menghitung dampak kerugian dan membuat serta menentukan tingkat kepentingan perbaikan per kategori tersebut. Selain itu, cost quality report juga dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam program perbaikan kualitas. Selanjutnya, ada kebijakan untuk mendukung pengurangan quality cost. Seperti yang dibahas di subtopik sebelum ini, yang tadi, laporan quality cost yang komprehensif akan bisa membantu untuk
membuat kebijakan untuk mengurangi quality cost. Secara sederhana, ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi quality cost dari suatu perusahaan. Pertama yaitu melakukan perbaikan secara langsung di bagian yang mengakibatkan terjadinya produk yang buruk atau gagal, hingga quality cost pada bagian itu akan turun sampai dengan level yang paling minimum. Kedua, fokus pada pencegahan kerusakan. Ketiga, mengurangi biaya penilaian. Keempat, melakukan monitoring, evaluasi, serta pencegahan kerusakan secara terus-menerus dan lebih intens. Oke, di bagian selanjutnya kita akan membahas tentang just in time. Konsep inventory just in time pertama kali diperkenalkan oleh Taichi Ohno di Jepang dan digunakan oleh perusahaan manufaktur Toyota untuk memenuhi permintaan mobil setelah Perang Dunia Kedua. Konsep ini digunakan untuk menghadapi dan beradaptasi karena permintaan mobil yang rendah, sehingga stok material yang banyak akan merugikan perusahaan. Toyota Motor Corporation saat itu beralasan bahwa perusahaan akan dapat beradaptasi lebih cepat dan efisien terhadap perubahan tren atau tuntutan perubahan model jika tidak menyimpan lebih banyak persediaan di dalam toko daripada yang dibutuhkan segera. Kemudian sistem JIT mulai diadopsi oleh perusahaan di luar Jepang dan dianggap sebagai sistem inventory yang efisien dan menuju meningkatkan produktivitas perusahaan secara signifikan. Di Amerika, sistem ini dikenal dengan sebutan lean management. Just in time sendiri, menurut Taichi Ohno, penggagas dari konsep ini, adalah sistem inventory yang memproduksi suku cadang hanya pada tempat yang diperlukan, high place, pada saat yang diperlukan, right time, dan dengan jumlah sesuai dengan keperluan saat itu atau requirement. Secara umum, just in time dapat diartikan sebagai sistem manajemen fabrikasi dan persediaan komprehensif di mana bahan baku dan berbagai suku cadang dibeli dan diproduksi pada saat diproduksi dan pada waktu akan digunakan dalam strategi tahap proses produksi atau fabrikasi. Tujuan dari just in time sendiri yaitu untuk mengurangi pemborosan biaya dengan cara semaksimal mungkin memotong biaya yang tidak diperlukan, terutama biaya yang terjadi oleh kegiatan logistik penyediaan. Oleh karena itu, kunci dari penerapan just in time ini adalah sistem logistik yang efisien. Sedangkan secara lebih spesifik, tujuan dari penerapan just in time ini dapat dibagi menjadi 9, yaitu ada zero defect, ada zero inventories, kemudian ada zero setup, ada zero handling, zero waste, zero breakdowns, zero lead time, zero yield excess, dan zero schedule. Kemudian ada elemen dari just in time. Nah, secara teori, walau JIT terkesan hanya fokus dengan pengadaan inventory, dalam reality, just in time itu sendiri merupakan konsep yang jauh lebih besar dari sekadar pengadaan inventory saja. Just in time tidak juga hanya spesifik mengatur pengadaan barang atau material, tetapi juga pekerja, peralatan, dan faktor pendukung produksi lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari just in time itu, maka diperlukan adanya elemen-elemen pendukung. Elemen-elemen ini menjadi sangat penting untuk dipelajari dan disiapkan karena tanpa adanya elemen pendukung ini, maka penerapan just in time akan menjadi tidak ideal. Beberapa elemen yang penting untuk just in time dapat dilihat, yaitu mengerti dan memahami dengan baik mata rantai value chain dan semua proses produksi. Kedua, bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dengan proses produksi. Ketiga, menghargai setiap orang personel yang terlibat dalam proses produksi.
Keempat, bertujuan untuk menyederhanakan atau simplify proses produksi. Kelima, menjaga kualitas produk di setiap lini produksi. Keenam, melakukan program peningkatan atau improvement secara terus-menerus. Dan yang ketujuh, mempunyai dan menyiapkan tujuan jangka panjang atau long term perspective. Ada beberapa karakter dari just in time, yaitu pertama, menerapkan zero stock atau menjaga jumlah persediaan seminimum mungkin dengan cara membeli material dan memproduksi barang hanya dilakukan jika dibutuhkan. Tetap berfokus dan menjaga kualitas produk. Ketiga, menjaga produksi dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari keterlambatan produksi serta memastikan stok barang mencukupi. Keempat, karyawan yang mempunyai beberapa keterampilan sehingga bisa berfungsi di berbagai tahap produksi. Hal ini membuat sistem produksi menjadi fleksibel. Penggunaan peralatan produksi dihitung dan direncanakan secara tepat hingga bisa mengurangi jam kerja dari alat tersebut. Keenam, produksi hanya dilakukan bila ada permintaan. Nah, ada beberapa keuntungan dan kerugian dari just in time, yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menghentikan atau mengurangi secara maksimal pemborosan yang terjadi karena ketidakefisienan produksi. Hal ini bisa terjadi karena just in time mampu menjadikan perusahaan lebih efisien karena perusahaan bisa mengurangi kebutuhan akan tempat gudang atau penyimpanan, menghilangkan produk yang gagal, produksi dan biaya transportasi, biaya dengan cara keterampilan sistem produksi. Meskipun just in time menawarkan banyak keuntungan dan kelebihan, tetapi sistem ini juga mempunyai kelemahan dan risiko dari sistem ini yang perlu diketahui, yaitu apabila pemasok barang tidak mampu menyediakan pesanan dalam waktu yang singkat atau tidak mampu menjaga kualitas barang, maka hal ini akan menghentikan proses produksi secara total karena tidak mempunyai bahan atau material cadangan. Sistem ini memerlukan tim perencanaan yang mampu membuat rencana produksi secara detail dan akurat. Pekerja tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja di berbagai tahap produksi atau multi talent sehingga bisa mengurangi kecepatan produksi. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan di podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.